Hankook kembali menelan hasil buruk ketika mereka melawan Hyundai di hadapan pendukungnya sendiri. Dengan memasukkan skuad yang didominasi oleh pemain cadangan, nyatanya dalam 4 set, Hankook dipaksa menyerah dengan skor 3-1. Kekalahan atas Hyundai ini membuat fans Hankook memberikan komentarnya, ada yang merasa kecewa, ada juga yang merasa khawatir dengan masa depan Hankook ke depannya. Seperti inilah komentar fans Pink Spiders. Saya kira itu pertandingan terakhir. Ternyata bukan. Masih ada 3 pertandingan lagi. Melihat bagaimana Hankook bermain, saya rasa sekarang saya mengerti kenapa para pemain tim nasional kalah telak di turnamen internasional. Mereka terlihat tidak bersemangat. Yeonju harus mengatasi tantangan bermain tanpa Kim Yeon-kong. Jadi semangat dan lakukan yang lebih baik di pertandingan berikutnya. Inilah kenyataan Hankook tanpa Kim di musim depan. Khawatir dengan Hankook tahun depan tanpa Kim Yeon-kong. Ini harus diwaspadai bagi yang bertaruh. Jangan terburu-buru. Dalam voli putri, jika ada berita bahwa Hankook tidak akan menurunkan pemain inti saat melawan Pepper, justru biasanya mereka tetap memainkan semua pemain inti. Hati-hati dengan jebakan untuk Pepper. Di final championship, kemungkinan Hyundai akan tersingkir cepat di playoffs. Mempertimbangkan penonton, seharusnya Kim Yeon-kong dimainkan setidaknya di set pertama. Prediksi peringkat Hankook untuk musim 2025-2026, posisi ke-6. Kim Yeon-kong yang tidak punya etika dan tidak tahu aturan tidak bermain, jadi akhirnya bisa menikmati menonton voli. Jika dia pensiun tahun ini, tahun depan akan lebih sering menonton. Semoga dia tidak tiba-tiba mencoba menjadi komentator. Seorang pemain harus bagus dalam olahraga, tapi kepribadian lebih penting. Sudah dibicarakan sepanjang musim, kelemahan Hankook adalah Dolbon dan Dolgon, yaitu ketika Lee Go-eun masuk ke mode Dolgon. Setelah bermain bagus, maka tidak ada solusinya. Tapi cadangannya adalah Park Hae-jin, yang juga bagian dari Dolbon. Kim Da-sol hanya unggul dalam one point serve. Semoga di final championship mode Dolgon tidak muncul. Aku pikir ini pertandingan terakhir, tapi bukan seperti ini. Benar-benar bukan. Kalau ini memang pertandingan terakhir musim ini dan mereka memberi kesempatan kepada pemain yang belum pernah bermain sepanjang musim, aku bisa mengerti dan itu hal yang baik. Tapi hari ini terlalu berlebihan. Kukira dia akan pensiun tahun ini, tapi dengan begini sepertinya dia masih akan bermain musim depan juga. Park Hae-jin sepertinya tidak bisa diandalkan, karena mentalnya terlalu lemah. Tidak ada setter yang bisa membantu saat Lee Go-eun goyah. Park Hae-jin dan Seo Chae-won berada di bawah standar sebagai setter. Setelah menang tahun lalu, mereka jadi terlalu puas dan akhirnya hancur total. Karena pemain seperti itu terus bertahan dengan posisi aman, para pemain rookie selalu tersingkir. Santai saja, menang atau kalah tidak ada yang berubah untuk Hankook. Mereka akan mengurus diri sendiri di final championship. Kalah di kandang sendiri, pecat pelatihnya. Ya, menonton para pemain muda dari kedua tim saja sudah cukup menghibur. Itu lumayan, ayo segera mulai playoff. Lihat, aku bilang benar kan, jika Hankook menarik semua pemain intinya dan tidak memainkan libero dengan baik, mereka pasti kalah. Harusnya yang dikritik itu pemain yang kurang menjaga diri dan tidak cukup bagus, bukan pemain tertua berusia 40 tahun, padahal mereka digaji lebih tinggi. Toh, di antara mereka tidak ada yang akan jadi pemain inti Hankook tahun depan. Apakah skuad Hankook akan tipis untuk pertandingan tandang di Gwangju minggu depan? Apakah Suji, Go-eun, dan Shin Yeon-kyung akan pergi ke Gwangju? Kim Yeon-kong pasti akan ikut karena ini tur pensiunnya. Aku tidak peduli apakah Hankook menang atau tidak, aku mendukung mereka karena Kim Yeon-kong. Kenapa menonton voli seperti mempertaruhkan nyawa? Kalau menang, ya menang. Kalau kalah, ya sudah itu saja. Aku mendukung Hankook, terlepas dari apakah Kim Yeon-kong ada atau tidak. Pasti akan seru melihat proses rebuilding dalam beberapa tahun ke depan. Mereka bisa memilih rookie baru dan mendapatkan pemain asing dengan slot teratas. Memikirkan betapa hancurnya Hankook tanpa Kim, musim depan saja sudah bikin senang. Satu-satunya pemain muda dengan 38% serangan sukses dan 28% penerimaan sepanjang musim adalah Cheong Jion. Ditambah lagi dengan tinggi bloknya, di antara para pemain muda, Cheong Jion yang terbaik dalam blocking, scoring, dan penerimaan. Mereka yang masih menilai voli hanya dari lembar statistik tanpa memahami alur permainan sebenarnya hanyalah orang yang tidak mengerti voli. Itu fakta.